Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku. Kembali lagi bersama Ibu Yuna ya. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Yuna dalam mata pelajaran agama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Sisi hadir ya. Baiklah. Kemudian Tiara hadir. Tiara hadir Bu. Baiklah. Kemudian Farhan hadir. Hadir ya Bu ya. Baiklah. Kemudian Dendra hadir nggak nak? Hadir Bu. Baiklah. Alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya hadir. Dan insya Allah hari ini kita semua siap untuk memulai pembelajaran agama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca bismillah supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita masuk ke dalam pelajaran 2, yaitu cinta kepada Al-Quran. Nah, anak-anakku, Al-Quran merupakan kitab suci orang Muslim. Kita sebagai orang Islam yang cinta akan kitab-kitab Allah harus mempercayai, meyakini, dan mencintai Al-Quran. Kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman bagi hidup kita. Al-Quran merupakan petunjuk bagi hidup kita. Kenapa Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk bagi hidup kita? Karena Al-Quran merupakan salah satu tonggak yang akan mendongkrak kehidupan kita setiap harinya. Nah, anak-anak, beranikah kita, Ibu dan anak-anak menghafal surah Al-Fatihah di depan kelas? Kita harus berani menghafal Al-Fatihah. Kemudian, setiap anak Muslim harus memiliki keberanian. Kenapa kita harus memiliki keberanian? Supaya kita berani menghafal Al-Fatihah di depan kelas, di depan teman-teman kita. Kemudian, anak Muslim harus hafal surah Al-Fatihah. Nah, kenapa kita harus menghafal surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ayo menghafal surah Al-Fatihah dengan fasih. Nah, di dalam materi ini kita akan membaca basmalah dan yang kedua kita akan membaca surah Al-Fatihah. Nah, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anak-anak semuanya, kapan ya kita harus membaca basmalah? Ada yang tahu kapan?
Nah, kapan kita harus membaca basmalah? Basmalah dibaca setiap memulai sesuatu yang baik. Nah, misalkan sesuatu yang baik ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, membaca Al-Quran harus membaca Bismillah. Ketika kita makan, kita harus membaca Bismillah. Ayo kita bernyanyi. Mau belajar membaca basmalah, mau mengaji membaca basmalah, mau menolong orang lain juga membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku anak pintar. Yeay. Baiklah, sekarang kita bernyanyi bersama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mau belajar membaca basmalah, mau mengaji membaca basmalah, mau menolong orang lain juga membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku anak pintar. Yeay. Nah, itulah satu lagu yang bisa kita nyanyi bersama dalam membaca Bismillah. Jadi, anak-anak, ketika kita melakukan segala sesuatu, harus diawali dengan membaca Bismillah. Mau membaca, kita harus membaca Bismillah. Mau mengaji, kita juga harus membaca Bismillah. Kemudian ketika kita mau menolong orang, kita juga harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengapa kita perlu membaca Bismillah? Ada yang tahu? Nah, agar Allah selalu melindungi diri kita. Kemudian, supaya Allah menyayangi dan mengasihi kita, dan juga Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Misalkan kita mau pergi berwisata bersama ayah dan bunda. Nah, ketika kita dalam perjalanan, kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus selalu membaca Bismillah. Ketika kita membaca Bismillah, maka Allah akan menyayangi kita dan juga mengabulkan doa-doa kita. Nah, anak-anak, kapan kalian terbiasa membaca Bismillah? Nah, kita akan terbiasa membaca Bismillah ketika mau beraktivitas apa. Coba ingat-ingat dan katakan dengan jujur. Ya, seperti yang tadi Ibu katakan, ketika kita mau belajar, mau makan, mau duduk, mau sholat, semuanya harus membaca Bismillah. Nah, itu adalah pembahasan mengenai Bismillah. Jadi, Bismillah merupakan bacaan yang harus dibaca ketika ingin mengerjakan segala sesuatu supaya kita tetap dilindungi oleh Allah. Kemudian doa-doa kita tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita sama-sama mempelajari tentang Bismillah, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab. Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah tergolong ke dalam surah Makkiyah. Marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita juga harus menghafal surah Al-Fatihah. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, bacalah dengan makhraj yang benar. Setiap huruf yang kamu baca, Allah akan memberikan satu kebaikan. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ada juga kandungan surahnya. Jadi, kandungan surah Al-Fatihah adalah memuji Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita harus bersyukur karena Allah mengasihi dan menyayangi kita. Allah jugalah yang memberikan kita kesehatan, memberi rezeki kepada orang tua, menjadikan kita anak yang pintar, dan kita harus pandai bersyukur, mengasihi dan menyayangi teman, membantu mereka yang kesusahan, berteman tanpa membeda-bedakan. Jadi kita semua harus menjadi anak yang baik. Jadi kita harus menjadi anak yang baik dan suka menolong, karena itu merupakan cerminan bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.